Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam channel Sri Kandi Batra. Pada video kali ini kita akan membahas tentang tutorial membuat sistem informasi surat berbasis client server menggunakan Embarcadero del PXE. Pada kesempatan kali ini kita menggunakan Embarcadero del PXE untuk membuat sistem informasi pada saat pengelolaan surat. Jadi mulai dari surat tersebut datang, kemudian mendisposisikan surat tersebut, dan pengarsipan juga untuk surat keluar. Oke, sebelum masuk ke videonya, jangan lupa terlebih dahulu di like, comment, share, dan juga subscribe channel Sri Kandi Batra. Oke, kita mulai saja. Langkah pertama, ketika kita ingin membuat sebuah sistem informasi, kita butuh yang namanya database. Nah, di sini database-nya yang kita gunakan yaitu MySQL PHP MyAdmin. Langkahnya adalah kita aktifkan terlebih dahulu dari SAM control panel ini. Kita aktifkan dua hal ini ya. Ini kan ada tulisan start, ini kita klik. Nah, dua hal ini. Berikutnya setelah ini diaktifkan, selanjutnya kita masuk ke browser untuk bisa membuat tabel-tabelnya. Di sini saya langsung dari sini saja, saya klik admin, atau boleh juga jika teman-teman ingin membuka browser yang lain. Oke, di sini kita pertama-tama membuat database terlebih dahulu. Kita klik aja dari ini, baru ya. Kita akan membuat database, misalnya nama databasenya saya buat di sini, YouTube surat client server. Nah, jadi kita akan membuat sistem informasi surat berbasis client server. Kita klik buat. Oke, sudah berhasil membuat sebuah database bernama YouTube underscore surat client server. Nah, di dalam database ini belum ada tabel atau masih kosong ya. Sekarang kita buat tabel. Kita langsung saja, tabel yang pertama yaitu kita buat tabel data bagian. Nah, untuk tabel data bagian ini maksudnya adalah nanti bagian mana yang mengeluarkan surat. Jadi misalnya dalam sebuah instansi, biasanya kan ada bagian-bagian atau divisi-divisi. Nah, ini divisi-divisi inilah yang nanti akan kita buat tabelnya. Ini yang pertama yaitu tabel data bagian, namanya filenya yaitu pertama yaitu kode bagian. Yang kedua yaitu nama bagian. Nah, di sini saya sudah ada pilihan ya, ketika saya ketikkan nama saja dia muncul nama bagian. Nah, ini adalah riwayat pembuatan tabel saya sebelumnya. Jadi sebelumnya saya sudah pernah membuat tabel dengan fil yang sama, makanya ini muncul. Jadi kalau Anda belum pernah membuat tabel, jangan heran kalau seandainya ini tidak akan muncul pilihan. Baik, setelah kita membuat fil-filnya, berikutnya kita isi dengan jenis dari fil tersebut atau tipe data ya. Untuk yang pertama, kode bagian tipe datanya varchar, nama bagian juga tipe datanya varchar. Panjangnya untuk kode bagian kita buat panjangnya cukup 5 saja, kemudian nama bagian 15. Yang berikutnya yaitu indeks, ini kita pilih primary, ini maksudnya adalah untuk memberikan kunci kepada fil kode bagian. Ini kita isi 5. Berikutnya, oke, selesai, hanya 2 fil ya. Selesai, kita simpan. Oke, kita berhasil membuat tabel yang pertama. Kita lanjutkan tabel yang kedua, tinggal klik baru. Nah, pastikan Anda memilih baru ini pada database yang sama dengan yang tabel tadi. Oke, berikutnya yang kedua yaitu tabel jenis surat. Nah, jadi maksudnya tabel jenis surat ini adalah untuk mengelompokkan apa saja jenis surat yang akan kita keluarkan. Jenis surat itu kan misalnya ada surat undangan, surat teguran, atau mungkin surat keputusan, dan lain-lain. Ini kita buat tabel jenis surat. Filenya yaitu ada kode jenis sama jenis surat. Tipe datanya yaitu varchar ya, dua-duanya varchar. Kemudian panjangnya kode jenis itu 5, jenis surat itu 15. Oke, tipe datanya selesai, kemudian panjangnya juga selesai. Sekarang kita lanjutkan dengan pemilihan kunci. Nah, yang jadi kunci adalah kode jenis. Kode jenis ini kita jadikan kunci atau primary key.
Selesai, kita simpan. Selanjutnya tabel yang ketiga. Tabel yang ketiga yaitu tabel surat masuk. Nah, tabel surat masuk ini adalah tempat mencatat ketika ada surat yang datang. Jadi surat yang datang tersebut harus kita scan terlebih dahulu supaya datanya untuk arsipnya ya. Jadi arsipnya jadi nanti secara digital itu kita akan masukkan di tabel surat masuk ini. Tabel surat masuk kita butuh 6 file. Di sini baru ada 4 ya. Berarti kita tambahkan 2. Kita kirim. Oke, yang pertama yaitu nomor surat masuk. Yang kedua yaitu tanggal diterimanya kapan surat tersebut. Yang berikutnya perihal. Yang berikutnya adalah pengirim dari surat tersebut dari mana. Berikutnya status disposisi. Jadi ketika pertama kali surat masuk, dia kan belum didisposisi. Berarti status disposisinya adalah nanti menunggu disposisi. Yang terakhir yaitu dokumen. Nah, dokumen ini adalah file untuk menampung lokasi alamat dari penyimpanan surat masuk yang sudah di-scan tadi. Oke, yang berikutnya adalah tipe data. Tipe datanya yang pertama nomor surat itu adalah varchar, tanggalnya date, kemudian yang lain ini varchar. Semuanya varchar kecuali tanggal. Ya, ini juga varchar. Oke, selesai. Panjangnya kalau untuk nomor surat masuk kita buat di sini 25. Tanggal tidak perlu diisi panjangnya ya, perihal 20, pengirim 20, statusnya 20, dokumen kita buat panjang 35. Maksudnya kenapa dibuat panjang? Karena mungkin saja kita menyimpan file scanan itu di dalam folder, kemudian nama foldernya panjang, jadi bisa saja ini kita butuh file yang panjang. Berikutnya primary key-nya adalah nomor surat masuk. Ini tadi kita isi 25, kemudian tanggal. Nah, file tanggal karena tipe datanya date, tak ternilainya ini harus dicontreng supaya nanti kita tidak berkendala ketika kita sudah bermain di Embarcadero. Oke, selesai, kita simpan. Ya, kita sudah berhasil membuat 3 tabel. Kita lanjutkan tabel yang keempat yaitu tabel disposisi. Tabel disposisi kita butuh 4 file. Oke, ini sudah cukup ya. Kita lihat yang pertama yaitu nomor surat masuk. Nah, untuk tabel disposisi kenapa kita menggunakan nomor surat masuk? Karena pada saat kita membuka disposisi berarti kita harus memanggil nomor surat masuk yang sudah diinputkan di form surat masuk nantinya. Oke, itu yang pertama. Yang kedua yaitu tanggal disposisinya kapan. Yang ketiga, disposisi ini diberikan kepada siapa atau disposisi kepada. Yang selanjutnya adalah keterangan disposisi atau kita singkat dengan ket disposisi. Yang berikutnya adalah tipe data. Sama seperti tadi ya, ketika filenya tanggal dia date, kemudian file yang lain dia menggunakan varchar. Oke, sekarang adalah nomor surat masuk. Nomor surat masuk ini kita isi 25, disposisi kepadanya 20, keterangan disposisinya kita buat panjang yaitu 30. Yang dijadikan kunci adalah nomor surat masuk. Oke, berikutnya tanggal, itu tipe datanya date, dia harus dicontreng pada file tak ternilai. Oke, selesai, kita sudah membuat 4 tabel. Kita lanjutkan lagi ke tabel yang kelima, yaitu tabel surat keluar. Tabel surat keluar kita butuh 9 file. Jadi di sini kita tambahkan 5 file. Ya, totalnya jadi 9 ya. File yang pertama yaitu adalah nomor surat keluar. Yang kedua adalah nomor urut ya, nomor urut dari surat tersebut. Yang ketiga yaitu tanggal. Yang keempat adalah jenis surat. Yang kelima bagian pengirim. Nah, bagian pengirim ini maksudnya adalah surat tersebut dikeluarkan oleh bagian mana. Yang berikutnya adalah perihal.
Selanjutnya setelah perihal ini ada tujuan. Jadi surat tersebut akan ditujukan ke mana. Berikutnya jika surat tersebut merupakan membalas dari surat yang masuk, maka kita harus pilih suratnya. Yang terakhir adalah dokumen. Oke. Ini seperti tadi, tipe datanya jangan lupa untuk diisi ya. Ini varchar, ini date. Berikutnya ini varchar lagi, semuanya varchar. Oke, berikutnya adalah panjang atau nilainya. Nah, untuk nilainya ini untuk nomor surat kita buat 30. Nomor urutnya ya, cuma 5 saja. Jenis surat 20, bagian pengirimnya 20 saja, perihalnya 20, tujuannya 25, balasan dari 25, dokumen 30. Oke, yang dijadikan kunci adalah nomor surat keluar. Ini tadi panjangnya 30. Berikutnya tanggal, jangan lupa tak ternilainya dicontreng. Simpan. Ya, sudah selesai. Kita membuat 5 tabel. Nah, berikutnya kita buat tambahan 1 tabel lagi untuk bisa memberikan perbedaan akses ya. Jadi nanti ketika dia login sebagai siapa, itu akan menentukan menu mana yang bisa dibuka. Kita buat tabel yaitu tabel operator. Jadi di tabel operator ini ada username, kemudian password untuk bisa login ya, kemudian ada level. Nah, jadi perbedaan level inilah nanti yang akan menentukan menu apa yang bisa dibuka ketika kita login menggunakan level tertentu. Oke, ini tipe datanya varchar semua. Panjangnya kurang lebih kita buat 15 saja. Ini juga 15. Yang dikunci adalah username. Jadi username-nya yang tidak boleh sama. Kalau password dan lain-lain silahkan boleh sama. Oke, selesai, disimpan. Oke, dengan demikian kita sudah berhasil membuat sebuah database dengan ada 6 tabel di dalamnya. Oke, sudah berhasil, tinggal kita lanjutkan ke langkah kedua. Oke, ini mau ditutup boleh, kalau mau diminimize juga boleh ya. Ini juga sama. Oke, selesai. Jadi sekarang kita akan langkah kedua, yaitu membuat koneksi ya, membuat konektornya menggunakan ODBC. Jadi database yang sudah kita buat tadi itu akan dipanggil oleh Embarcadero. Nah, supaya database tadi bisa dipanggil oleh Embarcadero, makanya kita butuh konektor yaitu menggunakan ODBC. Di sini saya menggunakan ODBC 32 bit. Oke, caranya adalah kita klik add, kemudian kita pilih yang MySQL ODBC 8.0 ANSI driver. Nah, untuk tipenya atau versi ini bisa saja berbeda ya dengan yang Anda gunakan. Yang penting patokannya adalah Anda cari MySQL ODBC ANSI driver. Oke, kita klik finish. Untuk data source name ini bebas ya, kita mau isi apa saja. Mau disamakan dengan nama database juga boleh. Ini saya buat di sini surat client server. Description-nya boleh diisi boleh tidak. Berikutnya ini adalah localhost untuk TCP IP-nya, localhost. Untuk usernya kita isi dengan root. Oh ya, ini satu lagi ya tentang TCP IP. Pastikan Anda mengisi dengan huruf kecil semua. Berikutnya password tidak perlu diisi. Database kita tinggal pilih. Jadi kita pilih database yang sudah kita buat barusan. Ini tadi yang kita buat ya, YouTube surat client server. Nah, ini yang kita buat tadi. Coba kita tes. Ya, connection sukses. Oke, sudah berhasil. Oke, dengan demikian kita sudah berhasil
membuat database beserta tabel-tabel, dan yang kedua adalah membuat koneksi menggunakan ODBC. Nah, untuk berikutnya adalah mendesain program menggunakan Embarcadero, akan kita bahas pada part kedua. Jadi jangan lewatkan part kedua dari pembuatan sistem informasi surat berbasis client server ini. Oke, seperti itu untuk part yang pertama. Semoga bermanfaat. Jangan lupa di like, komen, share, dan juga subscribe channel Sri Kandi Batra. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.